Baiklah, perkenalkan nama saya Gabriel Stevel Junior Umbo dengan NIM 20210031. Saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, di mana saya akan menjelaskan apa itu website Hotel Raftel. Yang pertama, kita masuk pada latar belakang. Website Hotel Raftel adalah website yang bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang akan memesan kamar hotel dengan tampilan yang menarik dan mudah dipahami bagi mereka yang mengunjungi website ini. Website Hotel Raftel pun akan memberikan informasi bagi pengguna seperti jenis kamar yang diminati, fasilitas yang disediakan, biaya nginap, dan lain-lain. Lalu bisa digunakan untuk mengakses data-data seperti laporan manajemen, keuangan, dan website ini juga bisa digunakan karyawan hotel untuk mengunggah gambar video tentang Hotel Raftel tersebut agar orang yang melihatnya akan tertarik untuk membooking kamar dan memberikan layanan yang baik sehingga pengunjung akan merasa nyaman dan aman dengan keamanan yang baik. Kita masuk pada metode pengembangan. Metode yang dipakai adalah metode waterfall, di mana memiliki 5 poin, dan poin pertama yaitu analisis. Analisis merupakan suatu proses pengumpulan yang kebutuhannya diinventarisasikan dan difokuskan khususnya ke perangkat lunak. Untuk memahami sifat program yang dibangun, perekayasa perangkat lunak atau bisa disebut analisis harus memahami domain informasi, tingkah laku, unjuk kerja, dan antarmuka atau biasa disebut interface yang diperlukan. Kebutuhan sistem maupun perangkat guna didokumentasikan dilihat bagi lagi dengan pelanggan. Lalu pada poin kedua yaitu desain. Desain perangkat lunak sebenarnya adalah proses multilangkah yang berfokus pada 4 atribut sebuah program yang berbeda: struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan detail prosedural. Proses desain menerjemahkan syarat atau kebutuhan ke dalam sebuah representasi perangkat lunak yang dapat diperkirakan demi kualitas sebelum dimulai pengkodean. Sebagaimana persyaratan, desain didokumentasikan dan menjadi bagian dari konfigurasi perangkat lunak. Setelah itu kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu generasi kode. Desain harus diterjemahkan ke dalam bentuk mesin yang bisa dibaca atau dalam bentuk bahasa komputer atau melakukan suatu konfigurasi. Langkah pembuatan kode dilakukan pada tahap ini. Jika desain dilakukan dengan cara yang lengkap, maka pembuatan kode dapat diselesaikan dengan mekanis yang menggunakan berbagai tipe bahasa pemrograman. Setelah itu kita masuk pada poin pengujian. Sekali kode dibuat, pengujian program pun dimulai. Proses pengujian berfokus pada logika internal perangkat lunak, memastikan bahwa semua persyaratan telah diuji, dan pada eksternal fungsional yaitu mengarahkan pengujian untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan bahwa input yang dibatasi akan memberikan hasil yang aktual sesuai dengan hasil yang dibutuhkan. Lalu pada poin terakhir yaitu pemeliharaan. Perangkat lunak akan mengalami perubahan setelah disampaikan kepada pelanggan. Perubahan akan terjadi karena kesalahan-kesalahan ditentukan karena perangkat lunak harus disesuaikan dengan mengakomodasi perubahan-perubahan dalam lingkungan eksternalnya. Setelah itu kita masuk pada diagram konteks. Sebelum itu saya akan menjelaskan diagram konteks adalah sebuah diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entiti luar, masukan, dan keluaran dari sistem. Diagram konteks direpresentasikan dengan lingkaran tunggal yang mewakili keseluruhan sistem. Di gambar ini kita bisa lihat bahwa pembeli atau pengunjung akan mendapatkan informasi dari hotel. Setelah itu pembeli atau pengunjung bisa memesan kamar, dan itu akan masuk menjadi laporan pemesanan kamar ke reservasi. Dan reservasi akan memberikan data hotel, lalu akan memberikan bukti pemesanan kepada pembeli atau pengunjung hotel. Setelahnya akan dibuat laporan pemesanan dan akan masuk ke manajer penjualan. Setelah itu kita masuk pada diagram overview atau level 1.
Diagram overview adalah diagram yang menjelaskan urutan-urutan proses dari diagram konteks. Di entry data, pembeli bisa mendapatkan informasi hotel dan bisa melakukan pemesanan kamar dan akan mendapatkan bukti pemesanan jika pembeli atau pengunjung sudah memesan suatu kamar. Dan di dalam reservasi, dia akan mengumpulkan data hotel dan akan mendapatkan laporan pemesanan kamar dari pembeli atau pengunjung. Dan itu akan tersimpan di pemesanan kamar sebagai simpan info pemesanan kamar dan akan memberikan nomor pesanan kepada pembeli atau pengunjung. Setelah itu hotel akan menyimpan info hotel yang sudah dibuat dan akan memberikan lagi suatu info hotel ke reservasi ataupun pembeli atau pengunjung. Setelah itu akan masuk ke info pemesanan tiket, akan masuk ke laporan dan akan menuju ke manajer penjualan. Setelah itu kita masuk pada ERD, Entity Relationship Diagram. ERD adalah model data berupa notasi grafis dan modelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpan. Di sini kita bisa lihat dari gambar, hotel memiliki atribut yang berjumlah 3, yaitu hotel ID, name, dan star rate. Lalu akan memberikan informasi lokasinya dan di location itu mendapatkan 3 atribut, street, island, dan pin code. Setelah itu hotel akan memberikan informasi facilities ke pengunjung, di mana memiliki 2 atribut yaitu FID dan Fname. Setelah itu hotel akan memberikan informasi rooms atau ruangan kepada pembeli atau pengunjung, di mana rooms itu memiliki 2 atribut yaitu room nomor dan tipe. Lalu akan menuju ke cost, dan cost itu memiliki 2 atribut juga yaitu cost ID, amount, di mana itu akan memberikan suatu informasi biaya dan jumlah. Lalu yang terakhir kita akan masuk pada UML atau Unified Modeling Language. Pada gambar ini terlihat ada 3 aktor. Aktor yang pertama yaitu pengunjung akan memesan kamar dan akan masuk ke aktor reservasi, di mana aktor reservasi akan mengelola data pembayaran, kelola data kamar, kelola data pelanggan, dan kelola data user. Begitu juga tugas dari aktor admin, di mana aktor admin dan reservasi memiliki tugas yang sama, yaitu untuk mengelola data-data tersebut yang telah diberikan oleh pengunjung atau pembeli pemesan kamar. Dan lalu admin dan reservasi bisa melakukan login untuk mengubah atau memperbarui data-data yang masuk. Itulah hasil presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya Gabriel, terima kasih.